Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya akan sharing mengenai satu hasil penelitian, yaitu dengan judul Strategi Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi untuk Penguatan Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia Tenggara. Studi kasus. Pendahuluan pada masa penelitian ini pada tahun 2014, yaitu di mana adanya Asian Economic Community. Nah, dampaknya dengan adanya ASEAN Economic Community ini akan berdampak juga pada dunia pendidikan di Indonesia, di mana terjadinya persaingan juga antara pendidikan atau perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi di ASEAN. Nah, dalam persaingan tersebut tentunya adalah persaingan dalam hal kualitas, sehingga dalam kualitas dari perguruan tinggi yang berkualitas akan menghasilkan lulusan yang terbaik, sehingga dari perguruan tinggi itu diperlukan kemampuan lulusan yang terbaik. Kemudian dengan adanya ASEAN Economic Community tadi, itu juga akan mempengaruhi penyelenggaraan perguruan tinggi di Indonesia. Posisi perguruan tinggi di Indonesia di ASEAN dan di dunia itu telah diindeks oleh Index Higher Education and Training, ya, di mana kita masih pada posisi yang masih posisi yang perlu untuk diperbaiki. Oleh karena itu, bagaimanakah strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan perguruan tinggi? Nah, dari sini idenya adalah karena adanya persaingan dan adanya lulusan dan adanya indeks higher education and training, ya, maka perguruan tinggi di Indonesia perlu untuk melakukan peningkatan mutu pendidikannya. Yaitu salah satu cara untuk meningkatkan mutu pendidikan itu adalah mengimplementasikan evaluasi mutu internal. Untuk mengevaluasi mutu internal ini berdasarkan pemikiran pada flow diagram untuk peningkatan mutu pendidikan, yaitu di mana perlunya komponen-komponen dari internal itu yang perlu ditingkatkan, yaitu ada subsystem, ada transformation system, ada output system. Pada subsystem, input subsystem itu ada terdiri pada intelektual, yaitu rektor, kemudian lecturer atau dosen, kemudian administrasi, staf administrasi, kemudian ada physical, yaitu budget, student, kemudian level of enrollment quality, kemudian ada waktu, ada time, kemudian ada kebijakan. Kemudian transformation system itu menyangkut proses dan facility, yaitu kurikulum, student learning ability, kemudian teaching method, kemudian evaluation. Facilities itu terdiri dari building and ground, dari bangunan fasilitas, ya, university environment, kemudian university location, kemudian information, laboratory, kemudian audio visual. Kemudian outputnya adalah graduates, kemudian research paper yang dilakukan oleh para dosen, kemudian community service, kemudian atau yang sekarang kita sebut dengan pelaksanaan pengabdian masyarakat, kemudian partnership, ya. Nah, dari situ kemudian semuanya sistem atau input, transformation, dan output itu harus dikontrol dengan EMI, jadi evaluasi mutu internal. Dan evaluasi mutu internal ini pada tahun 2014 itu dibuat oleh Dikti, ya. Nah, dari hasil evaluasi ini maka tentunya akan bisa meningkatkan mutu perguruan tinggi, yaitu penguatan daya saing, ya, sehingga daya saing bertambah sehingga dapat bersaing di ASEAN maupun di dunia. Nah, dari melakukan evaluasi mutu internal ini, maka akan terjadi quality improvement continuously. Jadi terjadi peningkatan kualitas secara terus-menerus. Nah, metodologinya adalah studi kasus pada suatu perguruan tinggi, katakanlah pada perguruan tinggi ABC, kemudian dengan melakukan focus group discussion dan menggunakan instrumen evaluasi mutu internal perguruan tinggi yang diluncurkan oleh Dikti. Nah, pembahasan, pada data penelitian pada waktu itu menggunakan data 4Lab tahun 2014 di Indonesia ketika itu ada
perguruan tinggi sebanyak 4.587, kemudian terdapat 516 universitas, di mana 58-nya adalah perguruan tinggi negeri dan 458 adalah perguruan tinggi swasta. Total dosen tetap pada saat itu adalah 165.916 dosen dan dosen tidak tetapnya adalah 31.436 dosen. Jadi ini adalah data 2014. Kemudian jumlah mahasiswa yang tercatat ada kurang lebih 3.865.133.000 orang. Kalau sekarang sudah sekitar 7 jutaan. Dosen tetap jabatan fungsional dosen dan mahasiswa adalah 1:23. Kemudian yang berpendidikan master ada 99.120, berpendidikan doktor 20.029, spesialis ada spesialis 1 ada 2053, spesialis 2 ada 278. Dosen yang tidak sertifikasi sebanyak 71.148. Nah, kemudian dengan demikian harus ada usaha pemerintah dalam pendidikan untuk meningkatkan pendidikan dan tingkat sertifikasi dan jabatan fungsional dosen. Ya. Nah, untuk meningkatkan mutu pendidikan perguruan tinggi, maka dibuatlah studi kasus pada suatu perguruan tinggi ABC ya dengan menggunakan evaluasi mutu internal, di mana terdiri pada 11 standar, yaitu standar isi, standar proses, standar kelulusan, kemudian standar pendidikan dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengolahan, standar pengelolaan, standar biaya, standar penilaian, standar penelitian, standar pengabdian masyarakat, dan standar kerjasama. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ada 11 ya. Nah, dari hasil evaluasi mutu internal, jadi evaluasi mutu internal itu terdiri pada 11 standar ini, kemudian berdasarkan ada berapa indikator-indikatornya, kemudian dinilai oleh para asesor. Nah, dari nilai para asesor itu kemudian dibuatlah skor untuk setiap standarnya ya. Skornya itu terdiri pada dibuat skor antara 0 sampai 100 ya. Maka setiap standar itu dibuatlah nilai skornya rata-rata dari perguruan tinggi untuk mengetahui mutu internal dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Dan maka didapatkan untuk contoh dari evaluasi mutu internal ini adalah standar isinya adalah 71,43 dengan derajatnya adalah lebih dari cukup. Kemudian standar prosesnya adalah 42,86 dengan derajatnya adalah perbaikan minor. Kemudian standar kelulusan 57,14 cukup. Kemudian standar pendidikan dan tenaga kependidikan 71,43 lebih dari cukup. Kemudian standar sarana dan prasarana 14,29 ini harus melakukan perbaikan menyeluruh dan mendesak. Ya, jadi sarana dan prasarana umumnya masih jelek ya. Kemudian standar pengelolaan 57,14 yaitu cukup. Kemudian standar pembiayaan 71,43 lebih dari cukup. Kemudian standar penelitian 42,86 perbaikan minor. Kemudian standar penelitian 28,57 perbaikan mayor. Ya, jadi ini juga yang perlu menjadi perhatian dari pengelola. Kemudian standar pengabdian masyarakat 42,86 perbaikan minor perlu ditingkatkan. Kemudian standar kerjasama 28,57 perbaikan mayor. Jadi ini juga perlu ditingkatkan ya. Jadi banyak hal-hal yang perlu ditingkatkan. Di sini ada perbaikan minor ada beberapa, ada 1, kemudian 2, 3, kemudian perbaikan mayor ada 1, 2, kemudian ada perbaikan yang menyeluruh, yaitu karena paling kecil sekali skornya itu standar sarana dan prasarana ya. Kemudian kalau ini di rata-rata, maka average rata-rata dari perguruan tinggi tersebut adalah 48,05 yaitu pada derajat cukup. Nah, kalau kita melihat dari standar-standar ini secara angka atau secara derajatnya, ini belum tervisualisasi mutu internalnya. Untuk bisa kita melakukan evaluasi yang lebih mudah adalah dengan menggunakan grafik laba-laba. Grafik laba-laba yang ini dihasilkan dengan menggunakan Excel ya.
Di sini maka kita dapat melihat bahwasannya nilai-nilai standar itu dengan pada grafik yang garis biru ini. Kemudian nilai rata-ratanya yang merah ini ya. Jadi kita lihat dari nilai rata-ratanya saja ini yang masih memenuhi yang di atas nilai rata-rata itu adalah standar isi, kemudian standar kompetensi, yang C standar kompetensi kelulusan ya, kemudian standar pendidikan dan tenaga pendidikan berarti sudah cukup baik ya di sini ya. Kemudian di sini adalah standar pengelolaan sudah cukup baik, standar pembiayaan apalagi ya. Nah, jadi itu yang di atas nilai rata-rata. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Kemudian ada yang di bawah nilai rata-rata, yaitu ada standar di sini adalah standar proses, jadi prosesnya masih di bawah rata-rata. Kemudian di sini adalah standar sarana dan prasarana ya. Kemudian di sini ada standar penilaian, kemudian standar penelitian, kemudian standar pengabdian masyarakat, standar kerjasama. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 6 ya. Jadi ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi ada 6 ya, ada 6. Sedangkan yang di atas nilai rata-rata tadi ada 5 ya. Jadi dengan demikian, dengan cara melakukan visualisasi dengan menggunakan grafik laba-laba, maka kita bisa melihat mana yang di bawah nilai rata-rata, mana yang di atas nilai rata-rata. Ini untuk cara mudahnya bagi perguruan tinggi tersebut untuk memperbaiki standar mana yang paling perlu diperbaiki. Dalam kasus ini adalah standar sarana dan prasarana yang paling jelek, kemudian penelitian pengabdian masyarakat dan kerjasama juga perlu ditingkatkan. Dan itulah dengan demikian kalau ini diterapkan di perguruan tinggi, maka perguruan tinggi kita akan bisa bersaing di ASEAN dan juga mungkin akan bersaing di dunia. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan mutu internalnya sehingga akan meningkatkan mutu dari perguruan tinggi tersebut. Dengan meningkatkan mutu internalnya, maka otomatis ada mutu kelulusannya juga akan meningkat dan akan kualitas lulusannya akan bersaing di tingkat ASEAN maupun tingkat dunia. Nah, demikianlah hasil penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini menginspirasi sehingga bisa dapat dilanjutkan dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.